Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Aderia Sasvirongko dari kelompok 5 akan menjelaskan secara singkat tentang laporan proyek kami, yaitu alarm anti-maling. Pertama, latar belakang. Kasus kemalingan sudah sangat sering kita dengar, baik secara langsung maupun melalui media pemberitaan. Tindak kejahatan ini susah diketahui oleh pemilik rumah. Biasanya hal ini baru diketahui jika sudah terjadi. Keadaan ini tentunya membuat kita merasa resah bila rumah kita tinggalkan dalam keadaan sepi untuk jangka waktu yang lama maupun sebentar. Kebanyakan orang menggunakan sistem keamanan CCTV untuk menjaga barang berharga mereka. Namun, salah satu kelemahan dari CCTV adalah setelah kita tahu adanya musibah kemalingan, maka kita hanya bisa melihat dari rekaman gambar yang sudah terjadi dan pelaku kemalingan dapat diungkap. Setelah dilakukan analisa terhadap beberapa gambar yang ditangkap, dan juga setiap saat kita harus memantau gerak-gerik setiap orang. Hal ini tentunya masih merepotkan kita dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kelemahan tersebut bisa kita tutupi dengan menggunakan alat yang disebut dengan alarm anti-maling. Prinsip kerja alarm anti-maling adalah ketika suatu objek bergerak mendekati alarm, maka alarm tersebut akan berbunyi dengan keras sehingga kemungkinan besar pemilik rumah atau barang akan menyadari adanya pencuri dan mengundang perhatian orang lain. Perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini mengalami kemajuan yang signifikan dan pesat. Teknologi yang canggih telah banyak ditemukan seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Dengan beberapa alat-alat elektronika dan software, kita bisa mengonstruksi suatu alarm yang sederhana namun memiliki fungsi yang hampir sama dengan alarm anti-maling yang dijual di pasaran. Selain itu, dengan berbekal kemampuan dasar di dalam sistem elektronika, kita sudah bisa menyusun alarm anti-maling ini. Pada bagian rumusan masalah, dalam menyusun laporan ini, penulis menuliskan perumusan masalah, yaitu bagaimana cara agar alarm dapat berbunyi apabila ada objek yang mendekat ke arah sensor. Bagian berikutnya yaitu tujuan praktikum. Tujuan dari pembuatan alat ini adalah untuk mendapatkan suatu rangkaian sistem alarm yang dapat mendeteksi maling dan menjelaskan bagaimana proses kerjanya. Yang kedua, memperoleh sebuah informasi yang jelas mengenai cara kerja model pengolahan input sensor dan model responnya. Bagian yang berikutnya yaitu landasan teori. Rangkaian elektronika didefinisikan sebagai kesatuan dari komponen-komponen elektronika baik pasif maupun aktif yang membentuk suatu fungsi pengolahan sinyal atau sinyal processing. Dalam hal ini, komponen pasif adalah komponen elektronika yang dalam operasinya tidak memerlukan catu daya dan sifatnya tidak dapat melakukan penguatan terhadap arus atau tegangan listrik. Sedangkan komponen aktif adalah komponen elektronika yang dalam operasinya memerlukan catu daya dan memiliki sifat dapat menguatkan sinyal atau tegangan listrik. Nah, rangkaian alarm anti-maling merupakan rangkaian yang mengkombinasikan beberapa komponen elektronika, yaitu pertama Arduino Uno, buzzer atau speaker, sensor peer, kabel jumper, dan kabel jumper. Sensor peer di sini digunakan untuk mengetahui perubahan pancaran sinar infrared pada ruangan. Cara kerja dari sensor ini yaitu dengan menerima pancaran sinar infrared memancarkan sinar infrared ketika ada sebuah objek yang
yang mendekat ke arah sensor, maka speaker akan mengeluarkan bunyi. Bab 2, alat, bahan, dan cara kerja. Yang pertama, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan di sini, kami gunakan di sini sangat sedikit atau sederhana. Yang pertama, Arduino Uno. Yang kedua, buzzer atau speaker. Yang ketiga, sensor peer. Yang keempat, kabel jumper. Bagian berikut yaitu rangkaian cara kerja. Sebagai komponen utama adalah sebuah sensor peer, yaitu sensor peer yang dipasang pada suatu tempat tersembunyi namun mendapat cahaya lampu penerangan yang ada. Rangkaian alarm ini akan berbunyi apabila sensor menangkap pancaran sinar infrared dari objek yang melewati sensor tersebut. Telah kita ketahui bahwa komponen-komponen elektronika yang dibutuhkan untuk merangkai alarm di atas mempunyai cara kerja sendiri-sendiri, yaitu pertama, Arduino Uno. Di sini Arduino Uno berfungsi sebagai tempat untuk membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Fungsi ini dibuat untuk memudahkan dalam melakukan prototyping dan membuat alat-alat canggih berbasis mikrokontroler. Jadi di sini sensor peer, buzzer, dan kabel jumper akan digabungkan atau disatukan atau dihubungkan ke Arduino Uno. Yang kedua, sensor peer. Sensor peer berfungsi untuk mendeteksi keberadaan manusia atau objek dengan cara menerima pancaran sinar infrared tanpa memantulkan infrared. Sensor peer akan mengetahui keberadaan manusia melalui pancaran suhu tubuhnya karena banyak gelombang suhu tubuh manusia yang sangat khas. Yang berikutnya, buzzer atau speaker. Di sini buzzer atau speaker berfungsi untuk menghasilkan suara. Yang keempat, kabel jumper. Kabel jumper digunakan untuk menghubungkan komponen elektronika. Kabel jumper di sini akan kami gunakan untuk menghubungkan sensor peer, buzzer ke Arduino Uno. Arduino Uno disambungkan pada laptop agar semua komponen dapat mendapat aliran listrik dan dapat berfungsi. Cara kerja dari rangkaian ini, jika ada objek yang melintas atau berdiri di depan sensor peer, maka sensor peer akan menangkap pancaran suhu dari objek di depannya dan akan berbunyi sampai objek meninggalkan tempat alarm tersebut. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa rangkaian alarm anti-maling tersebut dapat berbunyi ketika sensor peer menangkap pancaran sinar infrared atau suhu tubuh manusia pada jarak maksimal 5 meter. Rangkaian alarm ini dapat diletakkan di mana saja, baik ruangan gelap maupun ruangan yang bercahaya. Namun sebaiknya alarm ini dipasang di pintu utama rumah atau bangunan untuk meminimalisir kejahatan. Nah, untuk simulasi alat dari alarm anti maling ini akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Ya, berikut adalah simulasi dari proyek Arduino Uno yang kami buat. Oke, di sini sudah berhasil saya rakit. Sekarang kita coba menghubungkannya ke laptop. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke bagian codingannya di Arduino IDE. Oke, ini adalah tampilan utama dari Arduino IDE. Pertama-tama di sini kita akan membuat dua variabel yang kita gunakan, yaitu buzzer dan peer. Yang buzzer kita hubungkan ke pin digital 13 dan sensor peer kita hubungkan ke pin digital 8. Selanjutnya kita masuk pada void setup. Di sini kita akan mengubah buzzer sebagai output dan sensor peer sebagai input. Selanjutnya pada void loop, di sini kita akan membuat satu variabel tambahan, yaitu integer value atau val.
Nah, di sini integer val kita buat sebagai digital read dari pin digital nomor 8, yaitu sensor PIR. Selanjutnya kita akan membuat suatu pengkondisian menggunakan if else, yaitu dimana jika sensor PIR mendeteksi gerakan, maka buzzer akan berbunyi. Dan jika tidak ada gerakan, maka buzzer akan mati. Caranya adalah seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini kita upload. Kita menunggu proses uploading. Oke, sudah uploading. Sekarang kita akan coba untuk membuktikannya, di mana apabila ada objek yang melintasi sensor PIR, seharusnya buzzer akan berbunyi. Saya coba menggunakan tangan saya. Oke, sekarang buzzernya akan bunyi jika di depannya ada objek yang bergerak, dan jika kita lepaskan objeknya, buzzer akan berhenti berbunyi. Oke, demikianlah hasil simulasi proyek Arduino Uno alarm anti maling dari kami, guna memenuhi tugas akhir semester kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bab 3 atau penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, prinsip kerja dari alarm ini menggunakan sebuah komponen yang peka terhadap cahaya. Jadi, jika si pencuri menutup jalur cahaya yang diterima oleh komponen tersebut, maka komponen tersebut akan mempengaruhi komponen yang lain sehingga rangkaian akan menghasilkan bunyi yang menandakan terdapat pencuri, sehingga pencuri dapat dideteksi dan segera dilakukan tindakan selanjutnya. Pada rangkaian alarm ini, ketika sensor PIR menangkap infrared, maka alarm akan berbunyi. Sedangkan ketika sensor PIR tidak menangkap infrared atau pancaran suhu, maka alarm tidak berbunyi. Yang kedua, saran, sebaiknya menaruh alarm anti maling di tempat yang gelap dan mudah terkena cahaya bila pintu dibuka oleh maling tersebut. Sekian presentasi dari saya, dari kami, kelompok 5. Sampai jumpa.